Selamat siang, sore, atau dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama podcast. Hari ini kita akan memperbincangkan soal demokrasi dan Gus Dur. Sudah bersama saya Ipah, namanya Mu'alifah. Mu'alifah ini cukup aktif mengkampanyekan narasi-narasi damai di sosial media. Oke. Aku kenal sendiri ya? Apa mau dikenalin aja? Kamu kenal. Oke, halo teman-teman. Nama aku Iva. Aku adalah salah satu santri Gus Dur dari generasi Z. Ya, gitu nggak sih? Iya. Menurut Iva, kita langsung aja ya. Pandangan generasi Z menurut Iva, Gus Dur itu seperti apa? Oke, Gus Dur itu seperti apa? Aku lahir 2 tahun sebelum Gus Dur dilengserkan. Itu ya. Jadi perihal Gus Dur dilengserkan itu tahu beberapa waktu belakangan, yang itu karena memang dari beberapa literatur gitu ya Mas Agus ya. Yeah. Kemudian Gus Dur itu sosok yang memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan tentunya secara baik keilmuan, apalagi tulisan-tulisan Gus Dur, beliau intelektual muslim yang bergerak di bidang kemanusiaan. Aku menyebutnya demikian. Itu kalau dari pandangan aku tentang Gus Dur. Kapan Ipah ini mulai mengenal beliau gitu? Sejak kapan? Kalau tepat waktu kapan tuh nggak tahu ya, cuman aku lahir dari lingkungan masyarakat Madura yang kalau kita sebutannya itu agamanya NU gitu ya Mas ya. Artinya Gus Dur sebagai sosok yang mantan ketua PBNU 2 periode, dan itu menjadi salah satu narasi yang biasanya diceritakan oleh masyarakat. Oh, misalkan begini, ada sosok presiden dari kalangan NU yang itu dilengserkan, dan dalam pelengserannya pun nggak apa-apa beliau. Dan aku membacanya dari berbagai literatur itu justru kalau aku dulu melihat Gus Dur itu kayak semacam ini presiden tapi dilengserkan dan memakai baju yang biasa-biasa aja gitu kan. Dan kayak semacam ini beneran nggak sih? Mungkin kalau sekarang berpikir bahwa oh sebegitu hebatnya beliau. Kalau saya katakan hari ini begitu. Tapi kan kalau dulu dari berbagai cerita masyarakat bahwa sebenarnya ada banyak sekali polemik yang terjadi, dan itu sempat mulai aku baca dari kuliah. Misalkan ada banyak sekali tulisan-tulisan tentang Gus Dur yang hatam buku tulisan Gus Dur itu aku yang Islam saya, Islam Anda, dan Islam kita. Kemudian ada tulisan-tulisan Pak Hairul Salim yang membahas tentang Gus Dur. Kemudian ada juga tulisan yang biografi Gus Dur yang Greg Barton itu. Dan sempat yang viral kemarin menjerat Gus Dur, itu juga menjadi salah satu referensi aku mengenal Gus Dur. Meskipun secara lingkungan sejak kecil aku diperkenalkan oleh masyarakat bahwa oh kita ada pemimpin presiden yang dari kalangan NU banget. NU banget tuh kayak kesannya beliau pernah berada di struktural NU gitu. Oke. Ya, iya. Berarti Ipah ini mengenal Gus Dur dari literatur nggak secara langsung gitu? Nggak bisa secara langsung dong, karena kan beda generasi toh. Setelah masih kecil juga pun belum tahu itu. Belum tahu banget pemikiran Gus Dur. Apalagi beliau meninggal 2009 kan. Beliau meninggal itu saya masih SD, dan kayak semacam siapa sih yang meninggal? Ingatan-ingatan itu kan ada toh, apalagi dulu nggak ada media sosial. Seandainya di 2009 itu ada media sosial seperti sekarang, mungkin kita mengikuti perkembangan informasi itu, karena hampir seluruh media massa pada waktu itu memberitakan bahwa ada sosok presiden dari kalangan NU yang meninggal. Dan kayak semacam di seluruh komunitas NU, maksudnya di seluruh organisasi NU itu memperingati kepergian Gus Dur dengan berbagai kayak tahlilan, kemudian doa bersama, ataupun peringatan-peringatan lainnya. Bahkan sampai hari ini pun kegiatan itu kan masih tetap berlanjut. Ada dan berlanjut gitu loh.
Oke, ini kalau boleh tahu di lingkungan Madura sendiri seperti apa itu? Maksudnya setelah lengsernya Gus Dur, terus kamu tahu hari ini itu seperti apa? Kalau dulu aku mikirnya Gus Dur ini siapa sih gitu kan ya. Tapi lambat laun karena perkembangan informasi, kemudian berbagai literatur itu, aku berpikir bahwa oh ternyata ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sosok Gus Dur. Apalagi ketika di Jogja itu bergabung dengan Gus Durian. Meskipun di Madura itu ada, tapi namanya nggak Gus Durian. Iya. Ada teman-teman komunitas yang menjadikan Gus Dur sebagai pijakan dalam pergerakannya. Oke. Jadi menurut saya itu kayak yang semacam beliau tidak hanya meng-Indonesia, tapi mendunia lah ya. Iya. Kalau aku bilang sosok Mahatma Gandhi-nya Indonesia, aku bilang kayak gitu. Karena aku pernah baca buku autobiografinya Mahatma Gandhi dan salah satu tokoh kesukaannya Gus Dur itu juga Mahatma Gandhi ya, yang perjuangannya juga tidak jauh berbeda dari apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Misalkan tentang minoritas, tentang HAM, dan tentang kesetaraan gender gitu. Oke. Nah, karena IPA menyinggung soal HAM, kesetaraan gender dan minoritas, kita agak sedikit mengobrol ke demokrasi gitu. Demokrasi ya. Mungkin bagi generasi milenial demokrasi ini agak terlalu tinggi. Tinggi banget ya. Tapi kita harus berpartisipasi dalam melaksanakan itu. Menurut IPA nih, berbicara soal Gus Dur tentu berbicara soal demokrasi. Nah, pandangan IPA seperti apa itu? Demokrasi ala Gus Dur gitu. Demokrasi ala Gus Dur tuh yang aku ketahui ya, demokrasi itu kan mencakup 3 hal ya, kayak misalkan kesamaan, kebebasan berpendapat, kemudian ada penegakan hukum. Dan Gus Dur bagi aku mencontohkan itu semua. Bagaimana ketika dia memperlakukan sama antara agama yang satu dengan yang lain. Meskipun kita garis bawahi bukan secara teologis, tapi secara kemanusiaan. Mungkin kita justru tahu ya bagaimana ada perayaan Imlek lah ketika beliau memimpin, dan itu bagi kita pada saat itu tuh itu adalah pembaharuan yang Gus Dur melampaui zamannya, ada istilahnya begitu ya. Dan bagi saya Gus Dur itu sosok yang benar-benar merepresentasikan demokrasi atas 3 prinsip itu, mulai dari penegakan hukumnya, kemudian kesamaan, memperlakukan sama antara satu bangsa dan satu kelompok dengan kelompok yang lain yang di bawah naungan Indonesia. Kemudian kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat kita tahu bahwa ketika kita berada di bawah negara demokratis, maka kita berhak dong mengkritik misalkan, yang kemudian itu dalam garis batasan tidak provokatif ya, tentunya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, menarik ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita bicara soal milenial atau generasi Z, tidak lepas dari maraknya sosial media atau sering bisa disebut globalisasi gitu. Nah, dalam menjalankan roda demokrasi ini, generasi milenial dalam sosial media itu dampaknya seperti apa sih? Aku berada di generasi, kalau aku ya, di generasi yang lahir itu tidak kemudian ada media sosial. Ada tahap yang kalau generasi kita tuh yang di SD kita nggak diperkenalkan di media sosial, bukan begitu kan? Kemudian di SMP baru kita kenal di media sosial. Artinya ada dua perbedaan fase di sana. Yang pada hari ini kita seolah-olah tidak lepas dari ini. Cuman kan sekarang itu literasi bacaan kita tuh seperti apa? Andaikan ada perbedaan begini. Aku daripada pegang buku kayak gini misalkan dengan tas yang gede, mending bawa tas kecil yang isinya ini, dan ini memuat semua informasi yang aku butuhkan. Sehingga bagi aku ada masalah, ada fenomena di sini yang menjadi tantangan besar. Bagaimana ketika hoax, berita bohong semakin tinggi, kemudian dilanda COVID, yang itu membuat
banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari kita ikut arus Iya. di permasalahan itu. Jadi kalau menurut aku kadang ada beberapa orang yang mengatasnamakan demokrasi itu karena bebas berpendapat. Jadi kayak mereka bebas mengadu domba siapapun sehingga beralih pada masalah bagaimana keutuhan NKRI itu sendiri. Dan aku bilang ini kayaknya terlalu jauh ya. Cuman kan kalau dari generasi aku, teman-teman, anak muda, itu kan kita harus melek literasi ini karena bagaimanapun masa depan Indonesia terutama itu ada pada kita saat ini akan melakukan apa. Kalau yang kita konsumsi adalah informasi-informasi bohong, kemudian literasi bacaan kita rendah, karena kan kita terlena terlena dengan berbagai informasi yang kita lebih menyukai baca artikel 3 menit dibandingkan baca buku, kan gitu kan. Karena itu memuat semua informasi yang ada di buku. Cuma ya itu tadi, kita memahaminya separuh-separuh gitu. Oke, berarti anak muda ini PR ya? Ya, PR. Karena bacanya hanya separuh, kemudian literasinya sangat minim. Kalau kita kaitkan dari atas tadi nih, Gus Dur, demokrasi, kemudian sosial media. Nah, kita mungkin akan tarik isu soal ekstremisme, kekerasan atau radikalisme. Nah, bagaimana menurut IPA ekstremisme atau kekerasan ini, radikalisme ini di sosial media gitu, dan apa anak muda yang harus melakukan apa gitu? Oke, karena kita hidup di media sosial seperti apa yang aku katakan tadi itu, di masa COVID ini kalau kita lihat data aksi-aksi radikalisme, kemudian perekrutan kader-kader untuk dalam artian kelompok-kelompok Islam kanan itu semakin besar. Kenapa? Karena di media sosial itu tidak ada ruang antara batas kejujuran dengan kebohongan tuh nggak ada. Semua kayak semacam ini loh, tinggal bagaimana kita memilah itu kan. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali kelompok-kelompok Islam kanan yang itu tanpa kita sadari kita ternyata ada di bawah naungan itu. Misalkan begini, ada banyak sekali kelompok-kelompok hijrah yang kemudian kalau nggak pakai istilah Arab kayak kita bukan Islam gitu kan. Dan barangkali kalau kita kaitkan dengan gagasan Gus Dur itu, Islam itu, ini bahasaku ya, Islam itu tidak kemudian membawa budaya Arab kepada Indonesia, tapi bagaimana kita itu ya pribumisasi Islam itu menjadi gagasan Gus Dur yang barangkali di beberapa tahun yang lalu itu tidak penting, tapi pada kenyataannya hari ini kita memegang prinsip itu kan sebagai landasan kita dalam melakukan media sosial, meskipun secara literatur anak muda siap enggak membaca itu sebagai pijakan, yang akhirnya kita tidak tergerus oleh kelompok-kelompok Islam kanan yang memberikan kita kenyamanan gitu kan. Apalagi kalau kita berselancar di media sosial itu lebih daripada pendidikan yang kita lakukan. Kalau dulu kita sekolah ingin mendapatkan ilmu, mungkin sekarang enggak gitu kan. Karena ilmu kita sudah ada di sini semua gitu. Bagaimana kita memilih keilmuan dan pengetahuan itu kan tergantung bagaimana cara kita bermedia sosial. Jadi kalau menurut aku sih pertama gagasan Gus Dur itu sangat relevan dengan masalah-masalah hari ini. Apalagi kalau kita kasus contohnya tokohnya Dania yang pernah viral itu, dia mengikuti gerakan-gerakan ekstremisme sampai di negeri Suriah yang itu berawal dari media sosial. Dan itu saya rasa satu kasus yang sangat besar ya Mas Agus ya, untuk melihat oh ternyata yang terpapar radikalisme, ekstremisme itu cenderung anak muda. Karena kita raganya di sini nih misalkan, tapi otak kita ada di sini. Terus kehidupan kita ada di sini, bagaimana kita menampilkan, bagaimana kita branding diri, kemudian konsumsi bacaan, konsumsi pengetahuan. Kalau kita nggak bisa menyaring itu, tentu kita akan ikut arus dong dalam gerakan-gerakan kelompok-kelompok Islam yang itu tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagai penutup, satu pertanyaan lagi,
bagaimana gagasan Gus Dur ini masuk dalam masalah-masalah yang kita bahas barusan. Oke, bagaimana sih gagasan-gagasan Gus Dur tuh masuk? Kita tahu Gus Dur tidak hanya dari tulisan orang lain, tapi kita bisa membaca Gus Dur dari tulisan-tulisan Gus Dur itu sendiri ya. Andai kata bahwa mungkin pada saat itu kenapa sih Gus Dur menulis soal itu di beberapa tahun yang lalu, kita bisa kondisikan dengan kondisi hari ini. Oh, ternyata gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan ekstremisme yang mengatasnamakan Islam itu marak pada beberapa tahun ke depan atau beberapa tahun terakhir ini. Terus gagasan Gus Dur itu seperti apa? Gagasan Gus Dur tentu sangat kompleks ya, melihat bagaimana Gus Dur sebagai sosok yang kiai, meskipun kita tidak melihat bahwa itu beneran kiai nggak sih, karena gerakan-gerakan Gus Dur yang tidak bersinggungan dengan secara eksistensi, meskipun secara esensi Gus Dur kiai banget gitu loh. Gagasan Gus Dur tentang Islam itu saya rasa sangat fleksibel dalam ketika dibawa dengan fenomena-fenomena yang sekarang, misalkan yaitu tadi ya, kadang kita tanpa sadar bahwa kita lebih mengimajinasikan kita sebagai muslim itu ketika penampilan kita seperti orang Arab gitu kan. Tapi sebelum itu Gus Dur sudah mengkritik soal itu, sehingga ketika gagasan-gagasan Gus Dur ini kita pahami secara betul bahwa oh, Islam itu tidak demikian. Islam itu yang gimana cara kita berkembang ikut arus seperti apa yang ada di tradisi-tradisi Indonesia. Jadi andai kata kita tidak menolak nih, nggak menolak apa yang terjadi atau perkembangan apa yang ada di Indonesia, yang itu tanpa sadari kadang begini, kita menolak semua hal-hal yang tidak berbau Arab, kadang kan begitu, dengan alasan ini beneran Islam nggak sih? Dan banyak sekali teman-teman kita yang berburu untuk oh saya paling syar'i maka saya paling Islam gitu kan. Tapi kalau kata Gus Dur tuh ya nggak sesingkat itu dan nggak sesederhana itu. Ada banyak sekali aspek yang perlu kita pahami, bagaimana kemudian Islam itu bisa berdampingan atau menjadi landasan bagaimana Indonesia ini tetap hidup, Indonesia ini tetap ada tanpa membuang nilai-nilai keislaman. Karena ajaran kemanusiaan juga nilai-nilai keislaman, penegakan hukum yang adil juga keislaman, tidak hanya terbatas pada bagaimana aksi kita mengislamkan Indonesia. Dan mengislamkan Indonesia itu tidak kemudian menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam, kan begitu. Tapi bagaimana semua aspek yang ada di Indonesia itu ya memang pada dasarnya nilai-nilai Islam toh, meskipun kita tahu begini, Gus Dur itu selalu memberikan keadilan terhadap minoritas. Ketika minoritas itu tidak diberikan keadilan oleh pemerintah. Tapi tidak satu pun dari gagasan Gus Dur mengatakan bahwa pemerintah tidak baik, jadi kemudian merubah sistem negara Indonesia. Enggak ada satu kalimat Gus Dur yang demikian. Sehingga kalau kita lihat gerakan-gerakan yang sekarang ini, ketika pemerintah tidak adil atau ketika kebijakan tidak berpihak kepada kaum minoritas, narasi-narasi yang santer dibicarakan bagaimana mengubah sistem Indonesia menjadi sistem khilafah, kan begitu. Padahal sebenarnya enggak terbatas pada itu, tapi bagaimana kita berpihak terhadap nilai-nilai dan berjuang untuk kemanusiaan. Terima kasih Pak. Kita tadi sudah banyak bahas banget soal Gus Dur, demokrasi dan tentunya sosial media dan radikalisme. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih mungkin. Terima kasih teman-teman. Halo guys, sampai jumpa.